Ya, semuanya terus berjuang ya. Yogi berjuang dengan apa yang memang harus diperjuangkan, yang harus dilakukan, dan juga para volunteer, panitia juga berjuang dengan apa yang memang harus dilakukan. Artinya, Yogi dengan tugasnya sendiri, volunteer juga dengan tugasnya sendiri. Masing-masing saling berjuang, yang mana kesempatan ini mau dikatakan jarang. Jarang bisa ada kesempatan seperti ini karena nggak selalu ada. Puasa cuma setahun sekali, bisa dikatakan. Dan Anda juga punya kesempatan meditasi, ya juga mungkin setahun sekali. Yang intensif, ya enggak. Volunteer juga bisa mendukung meditasi yang selama 3 bulan, mungkin juga setahun sekali. Sekali ini, gitu kan. Makanya kesempatan ini jarang. Yogi bisa berlatih intensif, ya, dengan baik, ya sesuai dengan keinginannya. Para volunteer juga bisa berbuat baik untuk mendukung para yogi, para biku dan sialai untuk berlatih selama wasa dengan intensif. Nah, berlatih di sini berlatih pengendalian diri dengan berbagai cara. Ya, jadi bukan hanya sekedar meditasi, pelatihannya, ya kan? Ya, dan meditasi itu tugas utamanya. Lalu meditasi didukung oleh pelaksanaan sila. Pelaksanaan sila juga adalah bentuk pengendalian diri, ya kan? Pelaksanaan sila. Lalu juga pengendalian diri dari yang lain, yaitu indriya sangwara sila. Diharapkan para yogi untuk menjaga indranya dengan baik. Salah satunya adalah dengan noble silence, salah satunya. Dan juga dengan pengendalian terhadap kehidupan atau kehidupan yang benar. Ya, Anda yogi disupport oleh para donatur. Itu adalah bentuk penghidupan yang benar. Sama ajiwa. Anda hidup sekarang tidak hasil mencuri, tidak hasil menipu, tidak hasil membunuh, tidak hasil menyakiti makhluk lain. Anda hidup karena pemberian dari para donatur. Ini adalah bentuk kemurnian penghidupan. Dan ini jarang Anda dapat. Mau dikatakan, di luaran nggak bisa dijamin kehidupan Anda murni atau tidak. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, pengendalian diri. Dan Anda harus terima. Mau nggak mau, Anda sekaya apapun, Anda semiskin apapun, Anda sepintar apapun, Anda sebodoh apapun, kali ini Anda di sini, Anda harus menyadari kondisi Anda seperti itu sekarang. Ya, jadi inilah bentuk pengendalian diri. Ya, saya karena sesuai dengan komitmen, sesuai dengan tekad, saya akan melakukan ini. Inilah bentuk kemurnian kehidupan saya sekarang. Itu adalah bentuk pengendalian diri untuk ya lebih menyeimbangkan batin Anda supaya saya nggak bisa terima, saya nggak mau hidup disupport sama orang. Kadang ada yang seperti itu, tapi tidak, kenyataannya seperti itu sekarang. Ya mau dibilang kehidupan Anda seperti para biku, para samana, ya. Itu untuk meredam ego, bisa dikatakan. Hidup karena pemberian orang lain. Anda merasakan itu. Setidaknya latihan. Itu adalah bentuk pengendalian diri. Ya mungkin di luaran Anda bisa makan enak, ya kan, tidur enak. Di sini makan dibatesin, walaupun makanannya banyak. Tidur dia seadanya, bisa dikatakan. Ya, kenapa? Ya, komitmen Anda mau ikut retret di sini dengan berbagai aturan. Nah, itu kan bentuk pengendalian diri Anda kan. Nah, itu adalah bentuk pengendalian diri. Harus disadari. Dan para volunteer mensupport mereka, ya, para yogi, para biku dan siale yang berwasa di sini yang sedang melatih pengendalian diri. Ini adalah simbiosis mutualisme. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Nah, kesempatan ini jarang bisa ada dalam jangka waktu yang lama, ya kan? Anda bisa setelah puasa misal di luaran, mungkin yang pulang bisa juga berdana, ya kan? Bisa juga berdana, bisa juga melakukan kebaikan ke siapapun. Tapi apakah kualitasnya sama? Apakah yang di luar itu mereka juga melakukan pengendalian diri sebanyak apa yang ada di sini? Itu berbeda kualitasnya.
Apakah mereka jaga sila? Apakah mereka sedang melatih pikirannya dengan meditasi setiap saat? Itu yang membedakan, bisa dikatakan. Ya, makanya kesempatannya nggak bisa selalu ada. Inilah keberuntungan. Makanya inilah hubungan yang saling menguntungkan dan nggak jarang terjadi. Ya ini makanya sama-sama saling berjuang, sama-sama saling menguntungkan di sini. Ya yogi dan juga para volunteer dan juga para donatur. Sekali lagi. Ya ini terus dilakukan. Ini kita sudah lewat 1 minggu. Ya masih ada minggu-minggu yang lain. Minggu-minggu yang tidak kita ketahui. Diharapkan semuanya baik-baik saja. Ya so far sih oke, gitu kan. Nah jadi terus makanya kondisi ini Anda manfaatkan dengan baik. Baik pun para yogi maupun volunteer untuk ya minimal berbuat baik. Berbuat baik dengan kualitas yang tinggi. Sekali lagi, keuntungan ini ada. Volunteer mendukung orang-orang yang sedang berlatih, yang sedang melakukan pengendalian diri. Ini adalah kualitasnya tinggi. Para yogi juga sedang bermeditasi ditambah dengan berbagai sisi pengendalian diri Anda. Ya kan, pelaksanaan sila. Jarang-jarang Anda meditasi dengan pelaksanaan sila kan di rumah. Anda bisa meditasi di rumah para yogi. Tapi apakah Anda jaga sila Anda? Apakah makannya diatur? Apakah jadwalnya diatur? Enggak, suka-suka. Ya kan, habis nonton drakor mungkin meditasi. Ini kan enggak. Pikiran Anda terkendali sepanjang hari dan Anda lakukan meditasi. Jadi meditasi Anda pun didukung oleh pelaksanaan sila dan pelaksanaan pengendalian diri yang lain. Ya, kualitas meditasi Anda juga nilainya tinggi karena didukung oleh pelaksanaan sila yang bisa dipastikan Anda silanya murni saat ini. Karena Anda tidak melakukan pelanggaran atau celah untuk melakukan pelanggarannya kecil. Setidaknya. Sebagian besar sila Anda murni. Jarang-jarang juga Anda mendapatkan kesempatan bermeditasi dengan pelaksanaan sila yang murni. Ya kan? Setelah Anda pulang ke rumah, belum tentu Anda punya kesempatan ini. Sekali lagi, mengumpulkan potensi kualitas kebajikan yang tinggi, yang superior bisa dikatakan. Mungkin saja, ya, kalau Bante yakin apa yang Anda lakukan ini, kualitas pelaksanaan silanya bisa tehetuka, dan pelaksanaan meditasinya pun tehetuka. 3 akar. Nah, sekali lagi. Nah, Anda sedang membuat potensi itu. Makanya di sini kualitasnya sedang tinggi. Nah, makanya sekali lagi ya pesan dari Bante terus berjuang, sama-sama berjuang. Para yogi berjuang, para volunteer juga berjuang untuk ya kepentingan Buddha Sasana. Karena sekali lagi sasana akan bisa bertahan lama ketika ada yang mempraktekannya dan yang mempraktekannya pun bisa bertahan ketika ada yang mensupportnya. Ya, dan semua ini akan bisa bertahan, bisa langgeng, artinya dengan dukungan banyak pihak. Ya, inilah yang dibilang hubungan yang saling menguntungkan satu dengan lainnya. Semoga dengan apa yang kita lakukan di sini, baik yang latihan, yang berwasa, dan juga apa yang dilakukan oleh para volunteer dan juga para donatur, ini bisa memberikan manfaat ya bagi banyak pihak, ya untuk juga kebahagiaan semua makhluk dan juga untuk memperkuat Buddha Sasana itu sendiri. Sadu, sadu, sadu.